100% 分かっていたわけじゃないけど。でもダメだ。どうすっかな。昨日のことと。あいつHalo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ke-13. Dan ini merupakan akhir dari season pertama. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Setelah para suhu dan para sepuh SMA Furin berkumpul datang ke pertemuan ketua kelas, tentu saja itu membuat Nirei sangat gugup. Sakura yang bingung kenapa si Nirei itu histeris enggak jelas seperti itu. Nirei pun berkata bahwa di hadapan mereka sekarang ada keempat kaisar Furin. Sebagai orang luar kota, tentu Sakura tidak tahu siapa yang Nirei maksud. Dengan itu Nirei mengeluarkan buku catatannya dan menjelaskan, dari ketua Jikoku ada Subakino. Kalian yang terpukau dulu dengan kecantikannya jangan dulu dah, soalnya dia ini tuh ya gua nggak mau ngejelasin lah, soalnya spoiler. Terus ketua Momoku ada Mizuki, tampangnya kayak pernah lihat, yaitu seperti Maki Zenin di Jujutsu Kaisen. Nih sama persis nggak tuh. Lanjut, ketua Zojo ada Momose, dan ketua Tamon yang tidak lain dan tidak bukan adalah Babang Hiragi, nih mamang gua. Nah, mereka semua adalah para suhu dan para sepuh di SMA Furin guys. Kalau kalian kenapa-kenapa, contohnya seperti kena begal gitu, jadi langsung hubungi mereka. Umemiya lalu berkata bahwa ada hal yang dirinya ingin sampaikan pada mereka semua, yaitu emang si Umemiya ini nggak bisa ditebak guys. Udah pada serius nyimak malah nggak jelas. Bejir lah, Hiragi sendiri sampai kesal dibuatnya. Ternyata Umemiya itu cuma ingin pamer guys, karena dia udah menanamnya dengan susah payah. Hiragi lalu menyuruh Umemiya untuk menyambut para ketua kelas karena mereka juga susah payah berkumpul. Dengan itu Umemiya membungkukkan badannya dan memohon bantuan mereka semua, karena tidak banyak yang bisa dirinya lakukan sendiri, apalagi mengawasi setiap orang di sekolah. Jadi Umemiya mengandalkan mereka semua. Dirinya ingin mereka melihat dan membantu rekan-rekannya di setiap lokasi. Mendengar itu semua orang pun siap melakukan hal tersebut. Umemiya yang tersenyum pada Sakura itu membuat Sakura jadi sangat malu. Terus Umemiya menyuruh agar mereka menyapa anggotanya masing-masing. Matsumoto lalu menyapa Sakura. Dia senang karena ternyata Sakura lah yang menjadi ketua kelas 1. Nirei yang bertanya apakah Sakura mengenal Matsumoto. Sakura bilang jika dirinya bertemu dengan Matsumoto saat pertama kali ke kota. Ya, Nagida yang berbicara pada Sakura, tapi suaranya itu kecil banget, semut pun nggak dengar. Uset, emang karakter di anime ini tuh agak lain semua guys. Dan setelah ditelaah lagi, ternyata ya Nagida itu bertanya tentang Sakura yang menang melawan Togame. Umemiya yang juga menghampiri Sakura karena dia telah menjadi ketua kelas 1. Umemiya berkata jika ada masalah Sakura jangan sungkan untuk mengandalkan senpai-senpainya. Ternyata di sini Kaji itu merupakan sosok orang yang juga tidak jujur dalam mengungkapkan kata di dalam hatinya. Malu sama seperti Sakura. Singkat cerita, setelah itu Sakura dan kawan-kawan pun kembali ke kelas. Nirei lalu ngejelasin jika mereka semua bertemu dengan setiap ketua kelas. Sugeura sangat senang, dirinya juga ingin mendengar estetika para empat kaisar. Singkat cerita, setelah itu Sakura dan kawan-kawan pun jalan-jalan ke pasar. Karena sekarang tidak ada patroli, Sugeura pun mengajak mereka ke Muscle Power. Meski Nirei mau ikut, tapi mereka bertiga tidak ikut. Di sini Sakura tak sengaja melihat sosok 3 orang yang berjubah putih yang sepertinya mencari seseorang guys. Dan tanpa ragu Sakura bertanya apa yang sedang mereka cari. Salah satu dari mereka pun bilang jika dirinya itu sedang mencari mereka, yaitu anak-anak Furin. Tapi orang yang mereka cari tidak ada di antara mereka. Dengan itu mereka langsung pergi. Melihat tanda yang ada di belakang punggung mereka bertiga, So tahu jika
jika mereka adalah kill. Menurut Suo, mereka itu adalah kelompok yang tidak terlalu besar, tapi seperti yang kalian lihat tadi, mereka adalah geng dengan rumor yang buruk. Merasa jika mereka tadi itu mencari salah satu dari anak Furin. Setelah itu Sakura dan kawan-kawan gak sengaja mendengar Obachan yang berteriak. Takut terjadi apa-apa, mereka semua menghampiri Obachan itu, dan ternyata itu adalah Anzai dengan kondisi yang mengenaskan. とりあえずうちで休 Setelah sadar dan beristirahat di toko milik Obachan, di sini Anzai bilang jika dirinya itu dikejar oleh seekor anjing. Emang kalau dikejar anjing sampai babak belur gitu bang? Dengan alasan yang nggak masuk akal tersebut, tentu mereka semua nggak percaya. Anzai pun bercerita panjang lebar bahwa dirinya itu kabur dan bersembunyi di tempat tadi. Tapi saking leganya dia itu sampai ketiduran. Sugeura yang percaya aja gitu. Namun di sini Sakura berkata agar Anzai itu belajar lagi cara untuk berbohong. Ya emang bener sih, si Anzai ini alasannya di luar nalar. Tapi Anzai tetap saja menenangkan mereka bahwa dirinya itu baik-baik aja. Terus karena masih punya urusan, Anzai pun pamit dari sana. Namun baru aja dia beranjak pergi, Suo lalu bertanya apakah terjadi sesuatu dengan Kill. Mendengar itu seketika Anzai berhenti. Dia lagi-lagi mau berbohong tapi ekspresinya malah kayak gini. Ya jadi ketebak banget. Namun ia mengalihkan pembicaraan dan pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Si Obachan yang senang karena selalu dibantu oleh anak-anak Furin. Dengan itu Obachan pun menyuruh mereka semua untuk makan apapun yang mereka suka. Mereka yang agak sungkan karena tidak melakukan apa-apa tapi malah dapat jatah makan gratis. Obachan pun berkata jika anak-anak Furin udah seperti anak sendiri baginya. Sugeura lalu bertanya kenapa Suo tahu kalau Anzai punya hubungan dengan Kill. いたわけじゃないけど、さっき見ただけ。でもま Nirei lalu bertanya pendapat Sakura karena jika semua yang diucapkan oleh Suo itu benar, jadi mereka harus menolong Anzai. BTW guys, ternyata kalau huruf Z Anzai itu diubah ke huruf J malah jadi Anjay guys. Apa anda? Nggak jelas banget. Namun Sakura bilang meski itu benar ulah Kill, tapi si Anjay itu enggak bilang apa-apa yang artinya dia punya pertimbangan sendiri. Setiap orang pasti punya satu atau dua rahasia yang tidak ingin dibicarakan. Nirei yang terus memaksa agar Sakura membantu si Anjay. Anehnya secara tiba-tiba Sakura itu mau pulang guys. Setelah menerima bingkisan dari Obachan, Sakura langsung keluar pergi dari sana. Meski begitu teman-temannya tidak marah dengan sikap Sakura. Malahan mereka memahami sifat Sakura yang emang susah banget jujur. Singkat cerita, di sore harinya nampak Anjay yang berbicara dengan seseorang cewek di taman. Si cewek yang khawatir terhadap Anzai dan juga salah satu temannya yang bernama Nagato. Entah siapa itu, yang mana Anzai tidak bisa membawa Nagato pulang. Kelompok Kill itu sangat berbahaya. Jika terus seperti itu Nagato tak akan bisa diselamatkan. Mungkin si Nagato itu diculik oleh kelompok Kill guys. Si cewek pun menyarankan agar mereka meminta bantuan Furin. Namun Anzai tidak mau karena Furin itu adalah geng yang melindungi kota, sedangkan itu adalah masalahnya sendiri. Jadi dia tidak ingin meremotkan orang lain. バカ言って俺一人でやってやる Seperginya Anzai, si cewek yang khawatir dengan Anzai yang masih dalam keadaan babak belur, dirinya yang menangis. Tak lama datanglah Babang Sakura yang meminta agar dia itu menceritakan lebih detail lagi soal pembicaraan mereka tadi. Sakura bilang bahwa dirinya adalah teman sekelas Anzai. Si cewek pun ngejelasin jika mereka berdua adalah teman dari kecil dan taman itu merupakan tempat bermain mereka. Lalu muncul seorang bocil yang bernama Nagato, yang mana dia itu orangnya pendiam dan sangat baik, berbeda dengan dirinya dan Anzai yang agak brutal. Setelah SMA mereka masuk ke sekolah yang berbeda. Dia berpikir mereka akan selalu menjadi teman sedari kecil yang akrab. Tapi di suatu malam si cewek ini tak sengaja bertemu dengan Anzai. Mereka yang udah lama nggak ketemu melihat wajah Anzai, si cewek tahu jika Anzai berkelahi lagi. Si cewek yang juga ingin bertemu dengan Nagato, Anzai lalu berkata jika luka itu dia dapat dari geng yang bernama Kill. Nah, Anzai itu melihat salah satu dari mereka yang menjamret. Anzai mencoba mengejarnya sampai keluar wilayah Furin dan ternyata setelah berhasil ditangkap dan membuka tudung yang menutupi wajahnya, rupanya orang itu adalah Nagato. だから今日風鈴を巻き込めないって。
Melihat si cewek yang menangis, Sakura tentu jadi terkejut. Dia itu menangis karena tak bisa melakukan apa-apa saat teman sedari kecilnya dalam masalah. Dirinya kesal karena yang bisa dilakukan hanya menunggu. Sakura yang berniat untuk membantu karena Anzai adalah teman sekelasnya. Dengan malu-malu Sakura bilang agar menyerahkan semua itu pada dirinya. Si cewek yang berterima kasih, namun Sakura yang malu beralasan jika dirinya melakukan itu karena melihatnya menangis. Singkat cerita, di keesokan harinya di sekolah, Sakura bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan. Baru aja masuk ke kelas, semua teman-temannya udah menyambutnya. Sedangkan Anzai yang diinterogasi kenapa dia bisa luka-luka, alasan dia tetap sama aja. Yang tentu aja teman-temannya tidak percaya. Sakura yang duduk, Suho lalu bertanya apakah kemarin Sakura habis bicara dengan Anzai. Tentu Sakura terkejut mendengar itu. Tak lama seseorang yang bernama Tochimoto datang membawa surat untuk Anzai, yang mana saat mau ke sekolah ada orang yang meminta Tochimoto memberikan surat itu pada Anzai dan kepalanya bertudung, yang pastinya itu adalah Kill. Perlahan Anzai membuka surat tersebut, yang mana seketika Anzai tak bisa berkutik dan lari keluar dengan terbirit-birit. Di sini Sakura tidak membiarkannya begitu aja. Dia mengejar dan terus memanggil Anzai. Setelah berhasil menghadang Anzai, Sakura bilang jika dirinya sudah mendengar semuanya dari cewek yang bersama Anzai kemarin. Dan ternyata cewek itu bernama Tsuchiya. Tanpa banyak cincong, Sakura mengambil surat dari Kill itu, yang mana ternyata isinya adalah foto Nagato yang dibuat babak belur. Mereka menunggu Anzai datang ke lokasi galangan kapal Senkan. Anzai yang bilang jika itu tak ada hubungannya dengan Sakura, namun Sakura meminta agar Anzai menceritakan lebih detail masalah tersebut. Anzai yang lulu pun bercerita bahwa kejadiannya itu kemarin lusa. Aksi penjambretan terjadi yang tak sengaja dilihat langsung oleh Anzai. Anzai lalu menangkap dan membuka tudungnya, tapi ternyata orang itu adalah Nagato, temannya sejak kecil. Nagato memukul Anzai, melepas tas yang ia curi dan lari. Dengan itu Anzai mencoba pergi ke tempat itu lagi untuk mengetahui apa yang terjadi pada Nagato. Terlihat Anzai yang sedang mencari Nagato hingga tak sengaja mendengar percakapan seseorang yang ternyata itu adalah Nagato, yang mana karena Nagato tidak membayar uang pada mereka sebesar 10.000 yen, di sini mereka menghukumnya dengan memukul sebanyak 10 kali. Nagato tak berdaya dan hanya menerima setiap pukulan demi pukulan yang mereka layangkan. Merasa tidak tahan, inilah yang Anzai lakukan. Udah bela-belain ngebantu, si Nagato ini malah nggak mau, bahkan sampai memukul si Anzai. Tentu Anzai terkejut dengan apa yang Nagato lakukan. Anak-anak Kill nampak bergerombol. Nagato berkata bahwa Anzai itu tak ada hubungannya. Nagato telah memutuskan untuk berada di sana. Dia nampak juga mengambil kayu dan mementungnya kepala otak Anzai hingga pingsoy. Tapi setelah Anzai berhasil kabur dan bersembunyi di pasar yang kala itu ditemukan oleh Sakura and the gang, Sakura yang bingung kenapa Nagato masih berada di sana meski diperlakukan buruk. Anzai tidak tahu, tapi yang pasti dia melihat Nagato menangis, yang mana itu artinya pasti ada sesuatu hal yang tak ingin dirinya lakukan. Dengan itu Anzai berniat menyeret Nagato keluar dari masalah tersebut, dan di sini Sakura juga berniat membantunya meski Anzai mencoba melarangnya karena mereka sangat berbahaya. Tapi Sakura bodoh amat. Bahkan dirinya juga tidak berniat membawa Furin. Dirinya sudah berjanji pada Tsuchiya, yang mana itu juga merupakan masalahnya sendiri. Kiryu yang mendengar semua itu, yang mana ternyata teman kelas Sakura semua juga ikut turun. Mereka semua berniat membantu masalah yang dihadapi oleh Anzai. Bahkan di sini Suho juga mengajak Sugishita. Tamat. Hadah, gelo, giliran nemu anime yang keren banget, uy. Tiba-tiba udah main tamat-tamat aja gitu, guys. Fix, menurut Mimin anime ini adalah anime berandalan terbaik, bukan kayak anime sebelah gitu. Buat kalian yang penasaran, ya tunggu aja season 2-nya. Makanya pantengin terus channel Anime Senpai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.